Target lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024 Qatar bukan hanya menjadi beban untuk timnas Indonesia U23 secara tim, namun juga pribadi buat pelatihnya, Shin Tae-yong. Jika Shin Tae-yong masih ingin bertahan menjadi pelatih timnas U23 dan timnas senior, maka ia harus membawa timnas Indonesia U23 minimal melaju dari penyisihan grup. Sialnya, timnas Indonesia U23 masuk grup berat di Piala Asia U23 tahun 2024 yang akan digelar pada 15 April sampai 3 Mei tahun 2024. Tim berjulukan Garuda Muda ini masuk grup E bersama timnas Qatar U23, timnas Australia U23, dan timnas Yordania U23. Skema Piala Asia U23 tahun 2024 adalah 16 peserta dibagi ke 4 grup, dan masing-masing juara dan runner-up grup akan mendapatkan tiket lolos ke perempat final. Perpanjangan kontrak 3 tahun sudah tersedia. Berbeda dengan Piala Asia tahun 2023 Qatar yang menyediakan alokasi 4 peringkat ketiga terbaik, yang bikin timnas senior pimpinan Shin Tae-yong melangkah ke babak 16 besar. Piala Asia U23 tahun 2024 tidak mengenal metode tersebut. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah menjanjikan perpanjangan kontrak untuk Shin Tae-yong selama 3 tahun lagi atau hingga tahun 2027 dengan 2 target mutlak yang mesti dipenuhi. Shin Tae-yong sudah mewujudkan keinginan yang pertama dengan meloloskan timnas senior ke 16 besar Piala Asia tahun 2023. Tinggal bagaimana meramu timnas Indonesia U23 dapat melaju ke babak gugur Piala Asia U23 tahun 2024. 3 alasan PSSI pantas mempertahankan Shin Tae-yong setelah Piala Asia U23 tahun 2023. Masa depan Shin Tae-yong di timnas Indonesia masih dipertanyakan. Kontrak ex-pelatih timnas Korea Selatan itu akan habis pada Juni tahun 2024. Artinya jika mengacu pada kontrak saat ini, Piala Asia U23 tahun 2024 akan menjadi agenda terakhir Shin Tae-yong bersama skuad Garuda. Baru-baru ini, Shin Tae-yong mengungkapkan mendapatkan tawaran melatih negara lain. Meski ia kemudian menegaskan komitmen kontraknya bersama timnas Indonesia. Kenyamanan. Shin Tae-yong sudah bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia sejak awal tahun 2020. Pelatih asal Korea Selatan itu harus diakui menghadirkan progres yang positif di skuad Garuda. Meski peran PSSI dalam menghadirkan para pemain keturunan di timnas Indonesia juga berperan dalam perkembangan itu. Pengalaman masa lalu. Legenda timnas Indonesia, Bambang Pamungkas tak setuju dengan pergantian Shin Tae-yong dalam waktu dekat. Berkaca pada pengalamannya, pergantian pelatih dalam waktu yang cepat tidaklah efektif. Timnas ini prosesnya sudah benar. Makanya saya khawatir ketika mendengar ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti ajalah Shin Tae-yong. Jujur saya khawatir, ujar BPD Sport 77 Official belum lama ini. Menurut pengalaman saya, mengganti pelatih bukan solusi tepat, sebab ketika saya membela tim nasional selama 13 tahun, kurang lebih ada 13 pelatih. Jadi tak ada pola yang tepat, sambung BP. Kematangan pemain muda. Shin Tae-yong berani memberikan kesempatan pada pemain-pemain muda, bahkan saat ini bisa dikatakan mayoritas penghuni skuad timnas Indonesia adalah pemain yang masih sangat muda. Sebut saja Justin Hubner 20 tahun, Pratama Arhan 22 tahun, Rizky Ridho 21 tahun, Hernando Ari 21 tahun, dan masih banyak lagi. Bahkan Esnawi Mangkualam sebagai kapten tim U masih berusia 24 tahun. Para pemain itu masih memiliki kesempatan untuk berkembang. Mereka akan terus menjadi pilar timnas Indonesia di masa depan.
Amali mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat Komite Eksekutif Exco PSSI pada beberapa waktu lalu, pihaknya menyerahkan masa depan Shin Tae-yong kepada Ketua PSSI, Erick Thohir. Hasil rapat Exco PSSI pada beberapa hari lalu, keputusannya kami sepakat menyerahkan semuanya ke Ketua PSSI, ujar Amal. Jika pada akhirnya, lanjut Amal, keputusannya adalah mengakhiri kontrak Shin Tae-yong sesuai perjanjian yang berlaku. Pihaknya mempercayai Erick Thohir. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengaku puas dengan kinerja Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Selain itu, ia juga sayang dengan arsitek asal Korea Selatan tersebut. Erick Thohir mengungkapkan itu di tengah kabar Shin Tae-yong yang mendapatkan tawaran dari tim lain meski masih terikat kontrak dengan timnas Indonesia hingga Juni tahun 2024. Apakah saya puas dengan coach Shin Tae-yong? Puas. Tapi kan, saya dididik selama ini sebagai profesional. Tidak boleh pakai perasaan, ujar Erick Thohir. Setujukah kalian jika coach STY diperpanjang? Atau ada yang mau STY out dari kepelatihan timnas Indonesia? Kira-kira, siapakah nama yang pantas untuk menggantikan STY jika tidak diperpanjang kontraknya? Jangan lupa tulis komentar kalian Bro Raga. Itulah informasi seputar berita sepak bola spesial dari Bola Raga. Ikuti terus berita terhangat sepak bola hanya di channel Bola Raga eksklusif di YouTube, TikTok, dan Instagram kita di @bolaharaga.id. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan berita terhangat sepak bola berikutnya. Salam Bro Raga.